Hello, how are you guys? Welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Review Reading. Dan kali ini adalah pilih kartu ya temanya. Dan ini adalah tentang apa yang harus kamu dengar saat ini. Ini adalah timeless reading, jadi kamu bisa kapan saja kembali ke video ini dan memilih salah satu dari ketiga kartu di sini. Ada 3 piles ya, ada 3 tumpukan kartu. 3 grup, dari masing-masing grup ada gelang untuk memudahkan kamu memilih. Dari grup 1 ada rose quartz berwarna pink ya gelangnya. Dan dari grup 2, pile 2 ada tiger eye ya, batu macan. Lalu yang grup 3, pile 3 ada amethyst yang berwarna ungu gelap seperti ini ya, agak kehitaman. Oke, aku akan beri kalian waktu untuk memilih di antara pile 1, pile 2, dan pile 3. Gunakan intuisi kalian untuk memilih, karena ini adalah sesuatu yang mungkin harus kalian dengar saat ini. Bisa jadi pesan, nasihat, atau bahkan warning, bahkan bisa juga motivasi untuk kedepannya gitu ya. Oke, mari kita langsung aja mulai pembacaannya. Halo, pile 1. Grup 1 yang memilih gelang pink atau rose quartz. Mari kita mulai pembacaannya. Dan di sini untuk yang pertama kita akan buka tarotnya, ada Temperance. Lalu ada Nine of Cups dan The Emperor. Untuk grup 1, Temperance, Nine of Cups dan juga Temperor. Oke, di sini banyak dari kalian yang mungkin sudah mendapatkan apa yang kalian mau, jalan yang kalian tuju, yang kalian inginkan. Kalian sudah berada di jalan yang tepat mungkin. Beberapa masih ada yang agak stubborn ya tentang pilihan yang sudah kalian ambil ini. Ada yang terlalu berambisi juga. Tapi semuanya ini nggak ada yang buruk ya sebenarnya kalau dilihat dari kartu tarot ini. Kalian sudah berada di jalan yang tepat, di jalan yang benar, sudah on your right path. Misal apapun yang kalian kerjakan saat ini ya, maupun mau itu dari segi karir, dari segi mindset kamu, dari segi relationship, mungkin bagaimana kamu menjalani sebuah hubungan, sudah ada dalam harmoninya gitu. Sudah ada dalam garis takdirnya gitu. Dan di sini akan ada happiness juga, fulfillment yang aku rasakan, kebahagiaan untuk kalian pile 1. Ada sosok pemimpin juga di sini, entah ini kalian yang akan menjadi figur seorang ayah, kepala rumah tangga. Segera mungkin buat yang menantikan kabar ini, mungkin aku ucapkan selamat jika ini terjadi nanti ya, bisa kabarin di komen. Atau bisa jadi ini sebuah kenaikan jabatan untuk kalian dalam karir. Bisa jadi kalian ditunjuk untuk memimpin sebuah perusahaan atau sebuah proyek besar mungkin. Kalian ditunjuk untuk menghandle itu ya dalam karir. Atau bisa jadi dalam kehidupan kalian mungkin membuat sebuah community atau hanya menjadi panutan bagi orang-orang di sekitar kalian. Jadi orang tuh banyak yang mendatangi kalian kayak butuh nasihat dari kalian, seperti ya sosok yang dituakan seperti itu, yang disegani. Oke, lalu kita akan lihat dari tarot cakra. Kita akan lihat cakra mana yang harus kalian fokuskan atau yang perlu dipusatkan gitu ya, difokuskan. Oke, yang pertama ada Strength. Ini kita fokus ke warna ya, karena ini untuk cakra, dan ada King of Cups di sini. Dari warna orange dan warna ungu ya. Jadi kita sudah tahu warna ungu ini melambangkan crown chakra, dimana kita berfokus pada intuisi ya. Intuisi kalian sangat bermain di sini. Bisa jadi ini buat kamu yang sering mendapatkan pertanda firasat atau feeling gitu. Jangan diabaikan, karena intuisimu itu ya itu sebuah pertanda untuk kamu, bisa jadi itu benar gitu ya, jadi jangan diabaikan.
Lalu strength di sini adalah bisa dibilang sacred chakra, nomor 2 dari bawah. Itu perlu dikendalikan. Kalau di sini karena ada strength, yaitu sebuah bentuk pengendalian diri juga. Jadi di sini kreativitas kamu akan sangat aktif. Mungkin akan terlalu banyak ide, sehingga itu kamu harus kontrol pikiran kamu gitu, sehingga tidak terlalu loncat-loncat idenya. Jadi kamu harus fokus ke ide mana dulu gitu, yang mana yang diprioritaskan gitu. Oke, itu untuk chakra ya. Kita sudah tahu ada chakra di sini dan juga ada crown chakra. Oke, kita kan lihat nextnya yang lebih deep, kamu ngenaknya di mana. Ada 19, ada fire. Wow, affirmation lagi ya. Ini kreativitas lagi nih, kreativitas kalian sangat tinggi. Oke, ada council di sini. Mungkin kalian pernah merasakan ragu pada diri kalian tentang kreativitas kalian sendiri gitu, pernah meragukan diri sendiri dalam berkreativitas. No, you don't have to doubt yourself, karena kalian itu punya kreativitas yang sangat tinggi, punya jiwa seni yang tinggi gitu ya. Mungkin kalian hanya perlu diarahkan, karena mungkin beberapa dari kalian punya terlalu banyak ide sehingga kurang terkontrol, kurang tertata gitu. Mungkin di time management atau yang mana yang harus diutamakan kalian belum bisa menentukan gitu. Mungkin kalian perlu seseorang untuk bisa nge-lead itu ya. Atau beberapa dari kalian bisa jadi pengarah gitu, karena yang tadi beberapa dari kalian mungkin ada sosok pemimpin di sini ya, sosok leader gitu ya. Untuk lebih lengkapnya aku pengen buka buku ini, karena ini aku pengen bacanya lebih deep. Jadi aku pengen bandingkan dari buku ya. Ada nasihat apa lagi untuk kalian grup 1 nomor 19 dan 11. Kita baca yang nomor 19 dulu. The essence: fire consumes anything that it touches. The flames remind us of the impermanent nature of reality and how situations can quickly transform into beauty or chaos. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, kreativitas kalian itu bisa jadi dua arah gitu, bisa jadi sangat bagus, bisa sangat membantu, atau bisa jadi malah chaos gitu karena terlalu banyak ide gitu ya. Oke. Fire is patient, and its dancing flames invite us to reach to the sky. Warm and light are heavenly, yet too much heat can scorch us. To fully step into the energy of fire is to be utterly transformed, like the phoenix rising from the ashes. Invitationnya: warm your hands and your heart by your inner fire. Let it burn away your hardships. Let it consume your pain and your sorrow. Has life become too rigid, too cold, or too superficial? Light a candle or make a bonfire and toss into the flames everything that has become stiff and painful. Give it all to the fire for rapid transformation. Set your life on fire. Oke. Jadi lebih semangat ya dalam hidup ya. Api semangat harus dinyalakan. Dan kalau di sini ada light a candle, aku bisa bilang ini nyalakan. Ada harapan, nyalakan api harapan kalian gitu ya. Jangan biarkan itu redup, jangan biarkan itu mati apalagi gitu. The medicine: are you feeling too fiery? Have you been reactive and short-tempered towards others? This card has come to tell you that all fire emotions directed at others can backfire at you. It is not a good idea to play with fire when you are out of balance or angry. Now is not the time to act or react. It is time to tame and befriend your inner fire so it does not scorch you. Oke, pengendalian diri ya. Oke, kurang lebihnya sama untuk fire. Pengendalian diri ini perlu banget ya untuk kalian ya. Control, self control. Lagi-lagi diingatkan untuk self control, apalagi dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar atau jangan sampai melakukan sesuatu yang negatif gitu ya. Perlu dikontrol itu. Oke, the council. Kita baca dulu satu persatu.
The council are the luminous beings who hold the collective wisdom of humanity. They are the ones before whom you will do your life review when you cross into the world of spirit. A life review is when we place our good and our bad deeds on a defined scale and attempt to explain why we did not love or forgive or dare as greatly as we might have. Know that their wisdom is available to you at all times when you live in a state of yes, in an unconditional relationship with life. They remind you and your place around a sacred fire, which has been reserved for you since the beginning of time. You will claim it when you own your inner wisdom. Wow, wisdom, oke. Masih nyambung, ini masuk ke pengendalian diri juga ya, nyambung sama fire tadi itu ya. Oke, untuk the invitation-nya, the council has a message for you. Listen with your inner senses. The handwriting is already on the wall, so look about you and you will discern its meaning. Do not wait for further signs. Embark on the journey to love deeply, forgive sincerely, and dare greatly. Take the leap without requiring life to assure you of success. Oke, aku rasa ini nyambung affirmasinya untuk cakra crown ya, untuk cakra intuisi, crown cakra. Masih nyambung, jadi dengarkan intuisi kalian, karena itu bisa jadi pertanda untuk kalian, itu wisdomnya dari alam, dari semesta, dari Tuhan itu untuk kalian ya, jangan pernah denial. The medicine, you are never alone, turn to the council to find the guidance you seek and listen to the voice that arises spontaneously. Turn a deaf ear to that nagging voice from your ego that tells you that you are not up for the task before you. Create a spiritual feast for the council. Invite them to your altar every time you meditate or pray. Oke. Lebih ke healing ya, fokus pada meditasi, mungkin salah satu jalannya untuk pengendalian diri, untuk self control itu mungkin salah satu jalannya ya meditasi. Ingat beribadah, selalu ingat beribadah seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke Life Purpose Oracle. Di sini ada option. Oke, aku taruh sini biar kelihatan ya. Ada option. Consider the career possibilities that are open to you. Lalu di sini ada strength, lagi ada strength. Wow. Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Oke. Belajar dari pengalaman ya. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya, selalu dikatakan seperti itu. Lalu options di sini mungkin kalian akan menemukan jalan bercabang ke depannya karena kekreativitasan kalian ya. Ini kabar baik sebenarnya. Jadi bisa dibilang akan ada beberapa tawaran yang datang ke kalian. So be wise untuk memilihnya ya di sini. Atau kalian diberikan pilihan mau promosi promosi jabatan. Kalian ditawarkan promosi jabatan atau ditawarkan mungkin menghandle perusahaan di lain tempat, di luar kota mungkin. Jadi ini sebuah kesempatan yang besar ya untuk kalian. Kalian bisa dengarkan intuisi kalian, hati-hati saat memilih, jangan cepat tergiur karena itu menyilaukan. Apapun yang too good to be true itu biasanya ada sesuatu di baliknya gitu. Jadi jangan cepat silau gitu sama sesuatu. Oke, nextnya di sini ada spiritual understanding, Arcana Raziel ya. Oke, dan ada outdoors. Oke, untuk ini lebih ke message atau nasihatnya mungkin ya, pesannya untuk membangkitkan spiritual journey kalian lagi atau untuk naik level ya. Mungkin kalian bisa tambahkan meditasi, juga ke alam, jalan-jalan ya, keluar rumah lah, mencari udara segar, refreshing, segarkan otak kalian ya, refresh otak kalian untuk kok nggak nemu ya aku kata-katanya, untuk hal-hal yang baru yang akan datang ke depannya gitu, yang akan kalian terima. Mungkin kayak gini ibaratnya,
Kalau kalian masih penuh otaknya, aku ibaratkan dengan gelas deh. Kalau gelas kalian masih penuh, ada yang baru datang, yang baik banget nih, yang besar banget nih, nggak bisa masuk airnya kalau gelasnya penuh gitu. Jadi kalau kalian perlu tuangin dulu deh, simpen dulu di tempat lain mungkin gitu ya. Tuang dulu itu, kosongin dulu gelasnya, biar yang baru, air yang baru yang lebih bersih, yang lebih sehat, bisa masuk ke gelas kalian gitu. Oke, bisa paham ya segini untuk file 1. Semoga pesannya nyampe dan bisa share juga ke teman kalian yang membutuhkan ini ya, apa yang harus kalian dengar saat ini. So, semoga bermanfaat readingan ini, dan ini adalah general reading, bisa saja tidak semua orang akan resonate dengan readingan ini, so please be wise. Dan thank you for watching guys, I'll see you on the next video, bye bye. Hello, file 2 atau grup 2 yang memilih gelang batu macan atau tiger eye ya. Kita akan mulai pembacaannya untuk grup 2 dari tarot ya. Pertama, di sini ada Judgment, ada Eight of Pentacles, ada Page of Swords. Oke. Mengarah lebih ke persiapan, kebangkitan. Ini a new journey ya yang aku baca untuk file 2. Sebuah jalan yang baru, sebuah pilihan yang baru. Kalian perlu fondasi yang kuat untuk menjalani ini ya. Kalian perlu siaga untuk sesuatu yang akan ada di depan kalian nanti. Bisa jadi apapun ya. Bisa jadi relationship, karir, kehidupan juga nih. Kalian perlu mempersiapkan diri di situ. Ini lebih ditekankan kalian harus well prepared sebelum fight new journey gitu ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian nggak punya persiapan, kalian mau jalan aja terus lurus, ntar kurang-kurangnya di jalan kita nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus gimana gitu kan kalau kurang. Jadi harus well prepared di awal seperti itu. Seperti sedia payung sebelum hujan gitu kan. Judgment di sini juga mungkin beberapa dari kalian ada yang bisa dibilang sering dijudge, sering dikomentari banyak orang gitu. Apapun yang kalian lakukan itu kayak dikomentarin, ada aja yang dikomentarin gitu. Entah itu apa yang kalian lakukan atau kayak kalian jalan aja diliatin gitu ya, ada aja yang ngomongin gitu. But it is okay, itu tandanya kalian di atas mereka gitu ya, kalian di depan mereka gitu. Ke mereka yang di belakang kalian, makanya diomongin gitu ya. Ini bukan sesuatu yang buruk, kalian fokus aja dengan apa yang kalian rencanakan gitu ya. Sekarang kita akan lihat dari segi cakra, apa ya, cakra mana yang harus kalian fokuskan atau yang akan membantu kalian untuk next step-nya. Oke, di sini ada Ten of Wands, lalu ada Six of Swords. Untuk warnanya di sini ada warna kuning, yaitu solar plexus, if I'm not mistaken namanya, the third chakra ya, dari bawah itu chakra ketiga, chakra yang di posisinya ada di perut gitu. Dan di sini ada warna indigo yang posisinya itu ada di kening, tepat di tengah-tengah di antara alis. Oke. Warna indigo. Wow, ini agak misterius ya. Perasaan aku langsung misterius gitu. Solar plexus itu perhatikan pola makan kalian ya. Kalian harus menjaga pola makan, menjaga lifestyle kalian gitu ya. Di sini yang aku lihat tuh lebih ke atur pola makan yang bagus, pola hidup yang sehat. Itu akan sangat membantu kalian menjalani journey kalian ke depan ya, atau mungkin memang kalian memerlukan itu untuk journey yang kalian tuju atau sesuatu yang kalian inginkan. Apakah itu kalian mau body goals, atau kalian pengen badan yang fit dan wajah yang mulus, mungkin itu kan makanan juga berpengaruh ya, pola makan juga ngaruh, pola hidup sehat juga ngaruh gitu. Lalu di sini untuk warna indigo, untuk six chakranya, aku lebih menekankan ini pada intuisi juga, tapi lebih ke third eye ya, karena ini third eye chakra. Mungkin beberapa dari kalian emang peka orangnya, bisa melihat hal-hal yang sensitif, yang gaib gitu ya. Atau bisa jadi ini seperti deja vu, kalian sudah melihat, seperti sudah merasakan atau sudah melakukan sebelumnya gitu ya. Atau bisa jadi ini kayak vision, mungkin kalian tuh sering dapat petunjuk lewat mimpi, atau yang mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang benar-benar peka, langsung melihat sekelebat gitu ya, pas lagi nggak ngapa-ngapain gitu, tiba-tiba aja lihat sekelebat sebuah petunjuk
kalian bisa membaca petunjuknya dari situ gitu. Make sense ya? Oke, kita akan lihat untuk yang lebih deep di sini. Ada smoky mirror. The smoky mirror. Why the smoky mirror? Ada tree of life. Oke. Nah, untuk yang ini karena aku pengen bacaannya lebih deep, aku bakal bacain dari bukunya langsung ya. Biasanya aku nggak pernah pakai buku, tapi kali ini aku mau pakai gitu. Itu adalah nomor 47 and 58. Wow, nomornya 11 dan 13. Ini ngomong-ngomong, tarot ini nih, Shaman Tarot ini banyak banget kartunya. Dan menurut aku emang sedip itu tarotnya. Jadi aku mau pakai mau pakai bukunya untuk menjelaskan ke kalian. Kalau mungkin bacaan yang nggak terlalu deep, aku nggak pakai ya. Sebisanya aku ngeliat aja. Oke, kita mulai dari The Smoky Mirror. The essence yang pertama, the smoky mirror represents the aspects of what is implied yet cannot be immediately known in the world. The mystery of how things come together and how they fall apart without obvious causality. This symbol also represents the shadow of the human psyche, the parts of the self that one disowns. The smoky mirror can also represent a state of denial or the inability or refusal to see the truth. Oke. Ya. Tadi pas lihat The Smoky Mirror juga aku ngerasa kayak kalau dari kata-katanya The Smoky Mirror gitu ya. Jadi kan kacanya berarti berasap, kalian nggak bisa nembus ngelihat diri kalian, cuman kayak rabun gitu ngelihatnya. Jadi kayak kalian nggak bisa nentuin ke depannya gimana gitu. Yang aku lihat dari The Smoky Mirror. Tapi bisa jadi itu sebuah warning untuk step back dulu, mundur dulu, jangan maju dulu gitu. Jangan langsung hajar aja. Tunggu kalian nih kurangnya apa, perlu apa, atau tunggu dulu nih persiapannya udah bener belum gitu. Nah, kita baca di invitationnya. When the symbol of the smoky mirror appears, you're invited to see beyond your own self. Acknowledge that past the limits of your current ability to perceive, there is a vast interconnected world where events are orchestrated in divine order but challenging to fully grasp. Now is the time to trust that no matter what the current conditions of your world reflect, in the hidden realms, all aspects of the human journey are celebrated, the beauty and the darkness, the misery and the courage. No matter where you are on your journey, know that some things are meant to be a mystery, which you are meant to understand only through experience. Take heart, for the smoky mirror will ultimately show you beauty and wonder once the fog lifts the distortion you see now. Iya, seperti yang aku bilang tadi, banyak namanya kita hidup pasti ada suka dukanya gitu ya. Mungkin tadi sudah aku sebutkan juga, dukanya mungkin kayak yang digosipin lah apa gitu kan, ya udah biarin aja gitu kan, anggap aja angin lalu kayak gitu ya. Hidup akan selalu ada misteri, kalian nggak pernah bisa menebak ke depannya gimana. Jadi lebih baik prepare di awal gitu ya untuk hal-hal yang mungkin akan terjadi. Bukan kita mendoakan yang buruk, tapi kita antisipasi duluan gitu, waspada duluan. Oke, the medicine-nya. Understanding the shadow of the human journey requires that you go deep into your story to discover the wound that prevents you from seeing the truth of your current situation. Your fears and expectations of disappointment and unworthiness may be clouding your capacity to see the potential in yourself and others. The smoky mirror may be showing you things you don't want as a result of your conditioning. This can become even more real, but only because you are making it so. The choice is yours. The world will hold you accountable for what you see and create. Can you see through the eyes of truth and faith instead? Ya, ini berhubungan sama third eye chakra juga ya. Aku rasa third eye chakra yang akan membantu kalian untuk melihat ke depannya akan seperti apa. Jika itu kalian tidak bisa melihat dengan mata kepala,
lihatlah dengan mata batin gitu, dirasakan gitu ya. Oke, kita akan baca yang Tree of Life, the essence-nya. The Tree of Life is a sacred symbol throughout the Americas. Its deep roots reach into the lower world, the unconscious, while its branches reach to the heavens, the source of destiny. To be whole in your life's journey, it is important to have deep roots and high branches. A tall tree with shallow roots falls in the first wind, but a tree with deep roots can weather any storm. Oh, seperti yang dibilang di awal lagi ya, ini afirmasi lagi ya. Be prepare, prepare, persiapan semuanya. Jadi yang dimaksud adalah ya seperti pohon ini, pohon dengan akar yang kuat tidak akan gampang goyah meski dihantam badai gitu ya. Tapi kalau akarnya nggak kuat, ya dikena angin sedikit udah roboh gitu ya. Bisa paham lah ya dengan kata-kata seperti itu. Jadi fondasinya mesti kuat dulu nih kalian nih, apapun journey kalian. Apalagi kalau misalkan ini spiritual journey ya, mungkin beberapa dari kalian nih ada yang mengalami spiritual journey. Namanya spiritual journey itu tidak semuanya terlihat oleh mata kepala, oke? Jadi kalian akan sangat bergantung pada third eye chakra nanti, oke? Ya, kita baca the invitation. To find health and balance in your life, reflect on how you dance with your actions, your thoughts, and your feelings. If you are too much in your thinking head or in a world of fantasies and daydreaming, connect more with your roots and physical body. If you are caught in mechanical doing and you are feeling stuck, not able to imagine a better life for yourself, open yourself to be inspired by the heavens. Let your roots and branches be aligned with your heart's longings. Oke, ini masalah kalau kalian misalkan terlalu banyak mikir, terlalu banyak ngelamun, terlalu banyak berfantasi gitu ya. Kalian diminta untuk lebih grounded lagi gitu ya, ke dasar lagi. Jangan lupa jangan lupakan pegangan kalian gitu ya. Oke, untuk yang ketiga, the medicine. What nutrients do you need to add to your soil to grow strong? The seed of the oak will not grow on barren ground or without the light of the sun. What dreams do you want to awaken to create a mindful destiny? Reflect on how you want to blossom, the kind of fruit you want to produce, and where you want to sow your new seeds. Be a conscious creator. Jadi kalian harus sadar dengan journey kalian ini ya, jangan ngambang, jangan di awang-awang, jangan terlalu gimana ya ngomong ya, jangan terlalu menghayal gitu ya. Kalian harus menjalannya secara sadar. Semua ada step by stepnya, ada tahapan-tahapan yang harus kalian lewati. Jadi balik lagi itu kembali ke basic gitu ya, back to basic. Kalian harus kuat dulu basicnya, fondasinya harus kuat gitu. Oke, kita lanjut ya. Nextnya ada nutrition, like I told you. Lalu nextnya ada artist. Mungkin ada yang seniman di sini ya, ada yang senang melukis mungkin ya di grup 2, atau senang dengan hal-hal seni mungkin. Mau itu musik, itu seni tari, seni suara, seni vokal ya. Apapun yang berhubungan dengan seni gitu. Itu bisa jadi sebuah healing juga untuk kalian, untuk membantu kalian lebih grounded ya. Jadi mungkin supaya nggak terlalu banyak mikir, terlalu banyak berfantasi, banyak menghayal. Mungkin hayalan atau fantasi kalian bisa dituangkan ke lukisan atau dituangkan ke seni, mungkin matung atau mengukir, atau tuangkan dalam sebuah tulisan, maybe itu kan sebuah seni juga ya. Dan nutrition ya, perhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kalian, termasuk nutrisi yang masuk ke jiwa kalian. Jadi nggak cuman secara fisik tapi secara psikis juga nih, nutrisi yang masuk. Apa nih yang kalian kasih makan jiwa kalian atau pikiran kalian gitu. Kalau kalian kasih makanan yang negatif, ya jadinya ya negatif. Kalau kalian kasih makan yang positif, ya pasti positif hasilnya gitu. So,
perhatikan hal itu ya. Oke, last card ada nurture dan you are safe. Oke, you are safe. Jadi kalian lakukan aja. Kalian sebenarnya kalian ada yang melindungi kok. Jadi kalian safe kok. Tapi bukan berarti kalian bisa melakukan segalanya sewenang-wenang ya. Baru aku bilang kalian ada yang jagain, jangan kayak gitu juga. Oke, nurture. Ya perhatikan, kalian harus love yourself lagi. Rawat diri kalian. Itu aku lebih ngelihatnya sih ini ke diri sendiri ya, nurture-nya. Diri sendiri dan lingkungan yang kalian tinggali, rumah gitu atau keluarga, tempat kalian bernaung gitu. Tempat yang bisa bikin kalian merasa safe, merasa nyaman. Oke. Wah, kayaknya itu aja nih untuk pile 2. Semoga dapat pesan-pesannya. Dan karena ini adalah general reading, mungkin gak semua bakal resonate dengan readingan ini, tapi please be wise, ambil pesan-pesan positifnya aja, dan yang negatif anggap aja sebuah warning ya. Jadikan sebuah warning untuk bisa diantisipasi ke depannya. Dan that's all for the reading. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye. Hello, grup 3. Pile 3 yang memilih ametis atau gelang berwarna ungu kegelapan ini. Ungunya agak gelap maksudnya ya. Oke, kita akan mulai baca kartunya dan mulai dari tarot. Di sini ada Two of Pentacles, ada Ace of Wands, dan ada Knight of Swords. Oke, karena aku nggak baca reverse card ya kali ini. Oke, ada multitasking yang aku lihat di sini ya. Mungkin kalian akan mulai sibuk, akan disibukkan akan sesuatu nantinya. Ada passion di sini, mungkin kalian akan disibukkan dengan passion kalian juga nantinya. Atau ini pekerjaan kalian, tapi sesuatu yang kalian suka memang. Jadi kalian mau ngerjain banyak juga, ngerjain 2 hal 3 hal juga karena kalian suka ya, kalian jalan aja gitu, senang aja gitu ngejalaninnya. Cuman emang bakal jadi agak sibuk sih. Lalu ada Knight of Swords di sini, ada pergerakan yang cepat ya yang aku lihat di sini. I don't know, ini pergerakan mungkin kayak kalian akan pindah-pindah kerjanya, mungkin kayak sibuknya itu ya sibuk. Mungkin kayak ada meeting di sini, habis itu ada meeting di sini, sibuk dengan pertemuan-pertemuan, sibuk dengan gathering, sibuk dengan deal-dealan gitu ya. Jadi ada yang deal di sini, ada yang deal di situ gitu. Ace of Wands di sini ada, kalau untuk spiritual sih yang aku baca ini Ace of Wands-nya lumayan bakalan mulai membuka cabang baru gitu ya, bisa dibilang ya. Mungkin kalian bisa ngerti, semoga kalian bisa ngerti sih ya. Beberapa ini untuk notes ini untuk yang fokus di spiritual journey ya. Mungkin kayak kemarin itu kalian fokus sama satu hal, mungkin di healing misalkan. Fokus di healing saja, tapi ternyata kalian nanti bakalan ada bonus nih. Oke, tapi please jangan jadi mengharapkan ini sebuah contoh aja ya. Jangan jadi ngarep, jangan jadi minta gitu, nggak boleh. Ini kalau emang itu buat kalian pasti bakalan dapet kok gitu. Emang buat kalian ya pasti, tanpa kalian minta juga pasti bakal dapet gitu. Jadi sebagai contoh misalkan kayak selama ini kalian cuman fokus untuk healing meditasinya mungkin. Tapi sering berjalannya waktu nanti itu bakal ngebuka third eye chakra kalian. Itu akan ngebuka intuisi kalian, mungkin bakal jadi bisa melihat, contoh ya, atau bisa jadi sering mendapatkan pertanda-pertanda gitu. Bisa jadi untuk diri kalian sendiri atau orang terdekat kalian gitu. Ini sebuah hal yang baik sebenarnya ya. Itu untuk di spiritualnya gitu yang aku lihat. Jadi kayak nggak cuman satu jalan aja nih yang kalian dapat, tapi kayak ada terbuka cabang baru gitu. Wow, make sense nggak sih? Semoga kalian ngerti ya. Oke, kita akan buka untuk kartu cakranya. Cakra mana yang harus kalian fokuskan atau yang cakra mana yang akan membantu kalian nantinya ya. Oke, di sini ada Three of Wands, Solar Plexus Chakra, dan Nine of Cups. Oh, Sacral Chakra. Cakra ketiga dan cakra kedua ya dari bawah. Kreativitas, ada passion juga, ada keceriaan yang aku lihat, happiness. Aku lebih melihat ke energi anak-anak ya.
Mungkin kalian bisa fokus, kalau kalian udah punya anak mungkin perlu waktu bermain sama anak-anak ya. Atau bisa jadi ini maksudnya adalah pure energy. Mungkin kalian melakukan cleansing selama ini tuh bisa bikin kalian tuh energinya lebih pure gitu, jadi bersih lagi gitu. Cakranya juga, karena kan kalau misalkan kalian meditasi itu ngebersihin cakra-cakra juga kan, ngebenerin aliran putarannya seperti itu. Wah, ini terlalu spiritual nggak sih yang aku ngomongin? Oke. Sebelum itu kita lanjut dulu yang lebih deep lagi. Oke, tadi udah deep, sekarang lebih deep lagi. Kita lihat di sini ada Wild Woman number 62, ada The Hummingbird. Oke. Ya, untuk yang bacaan deep ini aku akan buka bukunya dan membacakannya buat kalian ya. Biasanya aku nggak pernah pakai, cuman kali ini aku mau pakai biar kalian dapat arti dari bukunya, karena lumayan banyak, ada tiga arti gitu ya. Dan ini juga Shaman Tarot, Shaman Oracle ini banyak banget kartunya, ada 60-an nih, ada nomor 62, ada number I just realized it guys, number 62 and number 26, 62, 26, 8, jumlahnya 8. 8 itu angka hoki guys, itu angka kesukaanku, angka hoki. Oke, aku akan mulai baca yang Wild Woman dulu. Untuk the essence, when the Wild Woman dance into your reading, she reminds you of the sense of authenticity and freedom, divested of all social constraints and cultural conformity. The Wild Woman holds up a mirror to your essential self, the true essence of who you are and who you're meant to become. She is a reminder of the bright light within each of us that gets dimmed by the restrictions imposed upon us by the expectations of society. She reminds us that in order to be fully present to life, we must uncover that light and let it shine brightly regardless of the perceived consequences. Wow, ini maksudnya adalah kembali ke jati diri kalian masing-masing. Back to your true self. Oke, ini arahnya kenapa terlalu deep ya jadinya untuk pile 3 ya. Ini lebih ke spiritual journey sih, semua kayak hampir semuanya ya. Cuma nggak semuanya sih, ada beberapa yang enggak sih. Ada beberapa ini masalah karir dan percintaan. Jadi diri sendiri ya. Please jadi diri sendiri, jangan ngikutin kata orang, ekspektasi orang. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu selalu nurutin ekspektasi orang. Kamu kurang gini, kamu tuh harusnya begini, kamu harusnya begitu. Kamu terlalu fokus guys ke situ kemarin. Dan sekarang waktunya kamu jadi diri sendiri. Let your true self shine, gitu ya. Itu pesannya dari sini gitu. Dan untuk yang spiritual journey ya, kalau memang sudah jalannya untuk terbuka, ya mau gimana? Kalian nggak bisa deny, kalian nggak bisa lari, kalian nggak bisa menghindari, kalian harus menjalani itu gitu ya. The invitation-nya, when the Wild Woman comes to dance in your reading, you're invited to shine brightly and to know that your true self is being called out to engage the world. This is a symbol that your long-held dream is beginning to take root and wants to be expressed. Your authentic self doesn't fit in a box. It needs the freedom to shine. It's time to have courage and step into the light. The White Woman says, shine brightly, dance with abandon, be yourself, and let the great spirit decide what happens. You will be happy, you did. Woohoo! Sama ya, hampir mirip ya yang tadi ya. Aku baca yang terakhir dulu deh, The Medicine. Excess for its own sake is a sign of imbalance. This is a warning that you may be trapped in obsessive thinking or behavior, looking for release in places that will never provide it. Let go, lest you become like the hungry ghosts of Chinese Buddhist lore that can never be fulfilled. True release comes from trusting the fluidity of life, understanding that just as a river needs its banks to flow through, so too do you need
boundaries around your thinking and behavior. Now is the time to simplify, be mindful, and connect to that light within. Oke, berarti di sini pesannya connect ya. Jangan terlalu fokus di pikiran aja gitu. Wah, tiba-tiba aku jadi keskip. Mohon maaf guys, aku kayak sedikit gitu. Kayak ke-split gitu. Mohon maaf. Oke, jadi pesannya di sini ya seperti yang tadi ya, kalau kalian, aku bilang ada branches, ada cabang yang terbuka, itu memang diperlukan kok. Seiring berjalannya waktu, apa yang kalian lakukan, kalian akan membuka cabang-cabang yang lain yang akan membantu jalan utamanya gitu, your main road. Oke, kita balik ke nomor 26 sekarang, maju. The Hummingbird. Wah, guys, mohon maaf. Baca grup 3 lumayan ya nguras energi. Sorry. The essence-nya ya. Despite being so little, hummingbirds are great journeyers, migrating between North and Central or South America to feed from the summer nectar. This gentle creature can be fiercely territorial to protect its home. Hummingbird teaches us to be gentle to ourselves and protect our personal space. Hummingbird invites you to embark on your epic quest, bypass the dung pile of old pain and hurts. Head for the flowers and learn to trust the calling you hear ever so softly. Make boundaries, guys. Bikin space buat diri kalian. Bikin batas untuk diri kalian. Ada hal-hal yang mungkin kalian tidak bisa, ada hal-hal yang mungkin kalian harus batasi gitu ya. Ada limit kayak gitu ya. Kalian nggak bisa melewati limit itu, melewati batas itu. Atau bahkan orang-orang luar pun nggak bisa melewati batas itu. Jadi kalian bikin boundaries itu untuk diri kalian dan orang lain kayak gitu ya. If you have to say no, say no. Kayak aku bilang tadi, mungkin dulu kalian terlalu ngikutin ekspektasi orang, terlalu ngikutin harapan orang gini-gini gitu, kalian mau aja. Kalian jadi capek sendiri. Sekarang waktunya kalian mungkin kalau kalian nggak mau, kalian nggak bisa, nggak usah dipaksain, bilang aja enggak, tolak aja gitu. Tapi tolaknya ya secara baik-baik juga gitu. Oke, yang kedua, the invitation. The buzzing you feel is the sound of your hummingbird wings preparing you to say yes to a new adventure. This is not the time to linger on what has gone wrong, but to trust in the rightness of the moment and take bold action. Trust that success is assured, even if you must face tests and challenges to reach your destination. Know that all will be well because the all is in the small. Wow, mind blowing sih ini. Jangan ragu pada diri kalian. Kalian sudah waktunya kalian ikuti kata hati, masuki di jati diri kalian ya, jadilah diri sendiri menuju tujuan hidup kalian yang sebenarnya, life purpose kalian. Ya pasti ada tes, pasti ada challenge-nya juga, but kalian pasti bisa melewati itu semua kok. All will be well because the all is in the small. Ya, kalian sebenarnya bisa banget kok ngelewatin ini semua. Jadi jangan takut, percaya aja. Untuk the medicine-nya, this mighty being comes to teach you stillness in motion and to trust your inner knowing that the sweetest nectar is assured. Failing to act when the moment is right can spoil your journey. If you feel your safety, comfort, or day-to-day survival are more important than saying yes to the invitation to explore the unknown, you will have to work much harder to achieve what is being offered to you freely now. Still, your mind, even in the midst of your very hectic schedule, and heed the gentle voice that calls to you to test new wings. Wow. Oke, guys. Kesempatan yang datang ke kalian, yang diberikan saat ini ke kalian, ambil aja. Meskipun itu agak berat, meskipun itu agak sulit, jalani aja. Karena kalau kalian skip saat ini, nanti kalian dapat itu akan jadi lebih berat lagi. Sama aja gitu. Jadi ambil aja sekarang gitu. Sekarang kalian ambil, lebih awal kalian belajar, lebih awal kalian bisa gitu. Oke? Oke, nextnya ada school. Belajar, speaker, ya lebih awal kalian ambil, lebih awal kalian belajar. Terus sekarang keluar school, ya ini waktunya kalian belajar, pelajari semua yang kalian butuhkan ke depannya nanti gitu ya.
Mungkin kalian kemarin belum sempat mempelajari hal-hal yang kalian inginkan, sekarang waktunya gitu. Kalau ada kesempatan kalian dikasih, meskipun kalian belum tahu atau baru tahu sedikit, ambil aja, sambil jalan sambil belajar gitu ya. Jangan takut untuk ngambil kesempatan itu. Speaker, your life purpose involve your skill of oration. Kalian bakalan banyak di komunikasi nih, bakalan banyak bicara. Mungkin akan ada presentasi buat kalian ditunjuk untuk presentasi. Atau beberapa dari kalian memang life purpose-nya itu jadi speaker, jadi motivator, jadi counselor. Oke, semua yang berhubungan dengan komunikasi, pembicara, moderator. Ada marketing juga yang aku lihat di sini, karena itu berhubungan dengan sales ya, penjualan ya. Itu harus menggunakan teknik juga dalam menawarkan sesuatu ya, untuk berbicara. Oke, speaker juga itu. Oke, lesnya ada counselor. Baru aja aku bilang tadi counselor, sekarang muncul counselor. Ada peace. Mungkin kalian, ada beberapa dari kalian memang tugaskan ke dunia ini untuk menjadi konselor, menjadi seorang konseling yang handal gitu ya. Banyak orang yang mungkin datang ke kalian untuk menanyakan pendapat. Mungkin tugas kalian itu memberi nasihat, memberi pesan, memberi warning, mengawasi, mungkin mengajarkan juga di sini ya, mengajarkan kehidupan dan peace. Dan mungkin kedamaian menyertai kalian setiap jalan kalian saat melakukan tugas ini. Kalian akan menemukan kedamaian kalian nanti. Wow, capek banget sih buat kalian. File 3 deep banget sih, sumpah berat, agak berat ini. Guys, itu aja untuk file 3. Semoga dapat pesan-pesannya. Dan ini adalah general reading. Semoga kalian bisa ambil pesan-pesan positifnya. Please be wise ya. Kalau misalkan gak resonate, nggak apa-apa, biarkan aja. Anggap aja sebuah warning gitu. Okay guys, thank you for watching guys, and I'll see you in the next video. Bye bye.